Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu, di sebuah perkampungan kecil yang damai, hiduplah seorang wanita bernama Nina. Usianya 35 tahun. Sudah berstatus janda selama 2 tahun terakhir. Namun, Nina bukan sembarang janda biasa. Penampilannya selalu memesona, dengan wajah cantik dan tubuh yang terjaga. Ia kerap mengenakan pakaian modis yang menonjolkan sisi seksi dan anggun. Setiap kali Nina berjalan di sekitar kampung, mata para pria sulit mengalihkan pandangan. Bahkan ibu-ibu tetangga pun tak henti menggosipkan soal dirinya. Ada yang memuji, ada juga yang menilai dia terlalu bebas dan menonjol di kampung yang cenderung konservatif. Tapi Nina tak peduli. Ia menjalani hidup dengan percaya diri, menikmati kebebasannya setelah lepas dari ikatan rumah tangga yang dulu membelenggunya. Namun, di balik senyum dan pesona itu, Nina menyimpan rahasia yang sangat mengejutkan. Aku Raka, seorang guru SMP yang tinggal di kampung itu. Awalnya, aku hanya mendengar kabar tentang Nina dari mulut ke mulut tetangga. Sosoknya dianggap kontroversial oleh sebagian orang. Namun, suatu hari aku diberi tugas oleh kepala sekolah untuk mengantarkan beberapa buku pelajaran ke rumah Nina. Rupanya Nina sedang menjalankan program belajar membaca untuk anak-anak kurang mampu di kampung kami. Saat pertama kali bertemu, aku terkejut. Nina ternyata sangat ramah dan hangat. Dia menyambutku dengan senyum tulus yang membuatku nyaman. Di balik penampilannya yang seksi, dia punya jiwa sosial yang tinggi dan kepedulian yang besar terhadap pendidikan anak-anak di sekitar. Aku mulai melihat sisi lain dari Nina, bukan hanya wanita seksi yang dikagumi atau dikritik banyak orang, tapi seorang perempuan yang punya hati besar. Setelah pertemuan pertama itu, aku sering berkunjung ke rumah Nina untuk membantu kegiatan sosialnya. Kami sering berdiskusi tentang cara mengajak anak-anak belajar dengan cara menyenangkan. Aku semakin penasaran dengan kehidupan Nina. Dia terlihat kuat dan mandiri, tapi terkadang ada raut sedih di matanya. Suatu malam, aku mengantarkan bahan pelajaran dan melihat Nina termenung sendirian di teras rumahnya. Aku bertanya, "Nina, apa yang sedang kamu pikirkan?" Dia tersenyum kecil. "Hanya memikirkan masa depan, Raka. Kadang hidup memang penuh tantangan." Aku tahu, ada sesuatu yang belum dia ceritakan padaku. Hari-hari berikutnya aku mencoba mendekati Nina lebih jauh, berharap dia mau berbagi cerita. Suatu sore saat kami mengemas buku-buku untuk dibagikan, Nina mulai membuka kisah hidupnya. Dia bercerita tentang masa-masa sulit setelah perceraian. Bagaimana dia berjuang untuk mandiri dan menghadapi stigma sebagai janda seksi di lingkungan yang konservatif. Banyak yang menganggap aku gagal. Bahkan ada yang memandang rendah karena statusku, katanya lirih. Namun Nina tidak membiarkan hal itu menghentikannya. Dia terus berusaha membangun hidup baru dan mencari kebahagiaan di jalan yang dia pilih sendiri. Aku semakin kagum pada ketegaran dan semangatnya. Suatu malam, aku tak sengaja mendengar Nina berbicara lewat telepon dengan suara yang gemetar. "Aku sudah tidak tahan. Aku takut," katanya pelan. Aku merasa khawatir dan memutuskan untuk bertanya langsung. Dengan susah payah, Nina akhirnya membuka rahasianya. Ternyata, Nina selama ini menghadapi ancaman dari mantan suaminya yang tidak rela bercerai. Dia mendapat intimidasi yang membuatnya ketakutan. Tapi dia memilih menyembunyikan hal ini agar tidak membuat keluarganya khawatir. Mendengar cerita itu, aku merasa sangat terpukul. Namun aku berjanji akan selalu mendukung Nina. Kami bersama-sama mencari cara agar Nina bisa melindungi diri dan keluarganya. Kami berkonsultasi dengan pihak berwajib dan mendokumentasikan ancaman yang diterima Nina. Dukungan sosial menjadi kunci bagi Nina untuk melewati masa sulit itu. Aku bersama beberapa teman lainnya selalu siap membantunya, menguatkan dia agar tidak terpuruk. Nina pun makin percaya diri menghadapi segala tantangan. Seiring waktu, Nina mulai lebih terbuka tentang hidupnya.
Dia makin fokus pada program sosial dan pendidikan di kampung. Dia juga mulai berani tampil apa adanya, tanpa takut dikritik. Aku melihat dia bukan hanya wanita seksi, tapi perempuan hebat yang menginspirasi banyak orang. Dalam perjuangan itu, kami berdua semakin dekat. Aku mulai menyadari bahwa Nina bukan hanya teman biasa. Ada perasaan yang tumbuh pelan tapi pasti. Namun kami sepakat untuk menikmati proses, tanpa terburu-buru. Dari Nina aku belajar banyak hal. Bahwa penampilan luar bukan segalanya. Bahwa di balik senyum seseorang bisa tersimpan luka dan perjuangan. Bahwa keberanian untuk bangkit dari kesulitan adalah kekuatan sejati. Nina, janda seksi itu, ternyata menyimpan rahasia yang lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan orang. Dia mengajarkan bahwa menjadi kuat bukan soal tanpa masalah, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk menghadapi dan melaluinya. Aku bersyukur mengenal Nina, dan siap mendukung setiap langkahnya.